Setelah kami menelusuri makam kerajaan Sultan Malikus Saleh Samudra Pasai, selanjutnya kami melanjuti perjalanan kami menuju makam 44 makam para syuhada kerajaan Samudra Pasai. Konon katanya ada sosok yang menampakkan diri. Fakta atau mitos, tetap di channel kami, Jagat Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta YouTuber, subscriber dimanapun Anda berada, kembali dengan tim Jagat Kelana mengungkap misteri sejarah dari peninggalan sejarah waktu dulu. Baik, di sini kita nggak ada apa-apa. berada di salah satu situs, Pak ya. Ya. Makam 44. Makam ini masih ada kaitannya dengan kerajaan Malikus Saleh. Di sini kita masih bersama dengan Pak Muhammad Yusuf. Untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang kembali dengan beliau tentang sejarah keberadaan makam makam 44 tersebut. Jadi Pak, yang kami ingin bertanya, Ya. di sini kita lihat ada 3 buah makam yang memang diberi seperti Ada perbedaannya. ya ada perbedaannya gitu. Jadi begini Pak, ini Ya, yang boleh. ada 3 buah makam Kita ini. agak mendekat. Ya. Ini ada 3 buah makam ini setelah pengembangan ini bisa daripada makamnya agak sedikit diasingkan, dibuat ada perbedaannya. Ada begitu. perbedaan dengan makam-makam yang Dan lain. juga yang makam ini ada tersirat di batu nisannya, tulisan yang ada tersirat di batu nisannya juga ada 2 buah yang di samping itu, yang lain semuanya tidak ada tersirat begitu. Iya. Jadi selain 3 makam ini termasuk Dewan Guru gitu Pak ya? Iya, termasuk. ya, guru artinya kalau sekarang ya guru daripada sebuah pesantren gitu. Yang lainnya juga orang-orang alim tapi murid daripada beliau. Iya. Jadi yang seperti kita tadi makam yang di ujung sana itu Pak? Iya. Boleh kita ke sana Pak ya? Boleh kita lihat. Ya. Karena saya merasakan juga makam Ada yang- tersebut ada yang beda Ya. gitu ya. Ya. Para sahabat di sini banyak sekali nisan-nisan, batu nisan, banyak sekali makam-makam tempo dulu. Di mana Pak? Saya rasakan di makam ini kalau nggak salah. Ini Pak ya. Ya, ini dia Pak. Ini makam ini Pak. Yang ketiga ini. Ini saya rasakan memang begitu kita masuk energinya langsung menyambut dan menampakkan sosoknya tadi. Iya. Iya, Saya betul. rasakan. Beliau selalu menampakkan dirinya. Iya. Jadi kalau boleh tahu ini makam Kalau dalam sejarahnya tidak tertulis ini siapa sebenarnya, tetapi saya beliau ini selalu kalau ada acara di sini orang nazar ataupun orang melepaskan nazarnya, dia ini selalu nampaki wujudnya dan membelakangi kita begitu. Ya, baik para sahabat, di sini kita juga akan mengadakan mediumisasi juga Pak ya. Ya, Jadi kita akan kembali ke tempat yang tadi Pak. Ya, boleh. Supaya apa? Ada sendiri penjaga makamnya gitu Pak ya? ya di sini juga ada penjaga makamnya yang namanya Bila di sini. Bilang. Jadi termasuk anak saya yang tadi di sana. Oh iya. Jadi ini bangunan roboh. Ini bangunannya robohnya kena angin kencang, kira-kira sudah ada 4 bulan yang sudah. 4 bulan sudah. Apa tidak Itu ada sebuah balai. mungkin pihak pemerintah tidak ini Pak ya? Ya, kami sudah juga memperhatikan. melapor ke sana, tapi saya lihat cuman begitu. Iya. Jadi seperti nggak dihiraukan. Tanggapannya kurang begitu Pak ya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini nanti pihak pemerintah ada sedikit
obat dan mediator lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa dibantu tanya? Coba abang sama bapak. Ya. Tanya enggak jawab? Tanya. Tanya. Jadi so yangnya ya so beliau sebenarnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang bertanya, ada apa para saudara kemari? Ya untuk mengetahui sedikit sejarah dalam bidang yang ada makam-makam di ini begitu. Selamat datang di Kerajaan Sultan Iya, Samudra Pasai. iya. Saya sesosok yang ada di sana tadi. Oh, yang menampakkan wujud. Yang menampakkan wujud di sana ya begitu. Namanya siapa? Saya akan beritahu nama saya, tapi nanti di akhir. Setelah itu tidak ada yang bisa mengorek informasi lagi. Makam yang ketiga di sini, Iya. itu para pendukung saya di perjuangan. Di saat serangan Portugis datang, 208 Iya. kapal bertubi-tubi menghancurkan kerajaannya. Dulu kerajaan ini diserang oleh Majapahit. Iya. Sampai Sultan melarikan diri, Ya. minta bantuan dengan saya. Dan di saat itu juga lah, di saat pemimpinan saya meminta bantuan Adzair, putra Sultan Adzair, meminta bantuan saya. Di saat saya bantu, dia sudah melarikan diri, melarikan ke saya dan meminta bantuan saya untuk mengembalikan kejayaan Samudra Pasai. Ya. Tetapi tidak lama kemudian bangsa Portugis datang, 200 kapal membombardir tempat ini. Bangsa Portugis menguasai ini dari 1521 sampai 1541. Dan akhirnya Samudra Pasai diambil alih oleh penerusnya yang berpusat di Bandar Aceh yang bernama Ali Mukhayat. Ya, Ayah siap. Anda siapa? Saya penjaga makam Sultan Malikus Saleh. Hormat saya. Ya. Dan Anda? Saya Jagat Kelana. Maksudnya? Jadi tujuan kami kemari yaitu tadi Tuhan ingin mencari informasi. Termasuk kami kan tinggal di Pemakaman yang ada sini. benar Ingat, ini yang sekedar terlihat. ya Yang sudah tidak terlihat sudah dibongkar, sudah menjadi tambak-tambak. berarti Dari barat ke timur ini Pasai. Di sini awal titik Pasai terbentuk.
Berarti termasuk kerajaannya di sini. Ya, Pusatnya di sini. tidak Tidak wilayah. pusatnya. Perkotaannya di sana. Oh, berarti pusat kota kerajaan dulu berada di sana, di kota yang sekarang ini dinamakan Kota Gedung itu. Iya. Besar. Besar sekali. Jadi Portugis itu mengutus panglima ataupun jenderalnya yang bernama Cheng Ho untuk meratakan Samudra Pasai. Tapi mereka tidak sadar golongan masyarakat Aceh, darah pejuang, mati satu masih banyak. Sampai diutus ke Beijing, tapi dia tidak berumur panjang. Zaman Suande. Suande itu siapa? Itu zaman Beijing sana dia meninggal, dikubur di Ya. sana. Dijaga juga makamnya Pak. Namanya Ya. makam Suande itu tadi ya. Ya, jadi makanya begini ya, ini saya sambung sedikit. Iya, silakan. Karena waktunya Cinghu datang kemari dan juga dibawanya sebuah lonceng namanya Jangrandonya, Itu lalu oleh Sultan Manikusaleh mengirim utusan di sini ke sana. benar. Tapi meninggal di sana Ya. tidak terlalu lama dan hingga makamnya dijaga di sana. Seperti kita jaga makam yang lain di sini begitu. Ingat, Aceh titik awal peradaban. Peradaban agama Ya. Islam. Jadi tolong hargain perjuangan para pahlawan demi agama dan negara. Tadi sedikit saya ingin mencari tahu yang Anda sampaikan. Anda berada di ujung tadi yang sering Iya. menampakkan sosok. Pesan satu, tolong nanti saya kasih tahu nama saya. Iya. Tolong Anda buat pagar seperti batu semen, seperti yang ada di sini. Ini para pendukung, para guru-guru besar. Oh ya. Berarti yang berada di sini Anda lah yang paling tertua ya. Nah, jadi begini Pak. Rupanya yang kita anggap makam 3 ini adalah makam paling dewan-dewan guru, berarti makam yang di sana itu memang makam yang memang Saya ingin menyembunyikan status saya. Jenderal. Saya mau bertanya kepada Anda. Iya. Karena Anda kucing. Iya. Dari kerajaan Pasai. Anda tahu makam Albidin. Malik Albidin. Sebab Jenderal Abidin. Iya. Iya. Tahu. di mana makam tersebut? Pak, boleh tahu? Saya bertanya dengan Bapak ini. Oh, makam beliau di komplek Malaysia. Di daerah mana itu? Itu di Kota Karang Pak. Oh, Dan ayah daripada Putri Malaysia Para namanya sultan Jenderal sudah Abidin. berpencar di mana-mana. Juga sultan beliau di sini yang sangat maju besar kerajaan ini hingga menemukan Asia Tenggara begitu. Dan hingga syahid dalam peperangan diserang oleh kerajaan Poli dari Sigli karena itu kerajaan Hindu. Jadi maka dikatakan Sigli dasar kata daripada Poli. Kalau rajanya bernama Nagur maka dikatakan Pedil itu adalah penduduknya suku-suku Pedil, maka dikatakan Pidi ya. Dan arti Pedil Anak dulu beliau. ya Pilet Kikir Cati arti dulu itu waktu zaman itu bukan Sigli sekarang begitu. Dan Anda tahu nama anak Jenderal Albidin tadi. Ya, Beliau Putri Malaysia. kerajaan Pasai sempat dipimpin oleh istri sultan. Jadi menurut pengakuan beliau, dulunya kerajaan Samudra Pasai ini sempat dipimpin oleh istri sultan juga. Iya. Kalau boleh tahu siapa nama istri sultan tersebut? Saya tidak ingin berikut campur Karena begini, karena sangat sakral untuk disebutkan. ya karena sedikit banyak kan memang kami juga ingin mengetahui sejarah-sejarah ya Iya. Pak. Jadi supaya Rahasia. Nur Hasia. Ya, benar sekali Pak. Jadi Juga makamnya di sana. ya jadi
istri sultan tersebut yang bernama Nur Hasia. Nah, jadi di sini kita juga para sahabat subscriber semuanya, untuk hal ini biar supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maksudnya gitu Pak ya. Dan di sini juga kita didampingi oleh ahli sejarah tentang kerajaan Samudra Pasai. Jadi kita juga ada bimbingan dari Bapak Sulaiman Ya, Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Bapak Muhammad Yusuf. Begitu. Jadi itu benar Pak ya, Benar bimbingan sekali, Pak. dipimpin oleh seorang Jadi istri karena sultan. begini, sesudah wafatnya beliau namanya Sultan Zainal Abidin, dipimpin kerajaan itu oleh namanya istrinya, tapi tidak terlalu lama. Udah itu baru diapakan oleh istrinya, oleh anaknya yang bernama adalah Putri Mahrisya. Hingga Putri Mahrisya dijuluki dengan Sultan yang bernama Sultan Arif dan Bijaksana begitu. Aceh ini seluruhnya Pasai, Seluruh Aceh ini Iya. Pasai. dari barat, timur. Jadi saya ingin bertanya, ini di samping kita sebelah barat dari makam 44 ini, saya lihat banyak sekali pecahan di situ, granit, keramik, dan juga banyak ketemuan barang-barang zaman. Apakah di situ yang namanya kota dulu yang dijuluki dengan Pasai? Ya, di situ titiknya Pasai. Jadi semua sudah pecah-pecahan situ-situ semua. Iya. Situ semua. Tidak ada yang tersisa. Mungkin kalau dari dulu para masyarakat, para warga menyadari adanya suatu benda-benda tidak seperti ini, sudah dibuat lubang. Jadi mungkin tidak ada kepedulian masyarakat untuk menjaga situs-situs sejarah. Jadikanlah sejarah ini sebagai motivasi Anda untuk ke depan melawan komunis Iya. atau Portugis. Jadi paling tidak kita selaku cucu-cucu daripada pejuang-pejuang yang terdahulu, jadi alangkah baiknya memang kita sedikit memperhatikan tentang sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh para pejuang-pejuang dulu. Nama Bapak siapa? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Saya dibawa ke Sultanan Zainal Abidin. Ya. Ya, beliau murid. Oh ya, begitu. Ya. Nanti Anda terkejut. Nama saya siapa? Kenapa Anda sudah lama menjadi juru kunci pemakaman para kesultanan? Ya. Kenapa Anda dipilih? Karena sama seperti saya. Nama Anda sama. Hanya depan diisi Malik dan Al. Berarti nama Anda Malik Al Yusuf. Saya tidak gentar melawan Portugis. Berarti sosok yang berada di mediator itu bernama Malik Al Yusuf. Jadi pada zaman saya tidak ada yang tahu. Saya dari belakang, tidak dari depan. jadi kenapa Saya tidak ingin menunjukkan strategi perang. Saya tunjukkan kepada beliau-beliau, para ulama, para syuhada yang tidak gentar melawan butiran besi. Pada zaman dahulu itu pelurunya besi sebesar ini. jadi dulu 208 kapal yang dikirimkan dari Portugis kemari tidak ada gentar, walaupun banyak atau ribuan nyawa yang sudah melayang. jadi waktu zaman perang dulu Anda menggunakan senjata apa itu? Saya tidak menggunakan senjata apa-apa,
hanya Allah senjata saya. Jadi termasuk Anda penyusun strategi Ya, perang ya? walaupun tidak berhasil, saya pesan, saya berubah pikiran. Makam yang ada di sana, yang di ujung, dibersihkan saja. Dan tolong, Ya. tempat ini dibersihkan. Ini makam tidak layak dengan pemandangan seperti ini. Ya, ini suatu kerajaan Pasai, Samudra Pasai. Tapi saya melihat kelilingnya tidak layak disebut nama kerajaan ini. Ini sudah pemakaman. Sudah menjadi pemakaman. Pemakaman para pahlawan, para suhada. Tapi lihat kondisi, ada atapnya sudah berbaring. Ada gubuk di sana yang sudah tidak terpakai. Tolong, oke saudara, disinilah tempat sejarah Aceh. Benar, Benar. jadi tolong diperhatikan. Saya tidak mungkin ajar bentuk karat perjuangan kami, tidak. Saya cuma ingin satu, tolong hargai perjuangan para suhada yang sudah memperjuangkan terbentuknya Aceh dan menyebarkan agama ataupun memperjuangkan negara Aceh. Saya bangga dengan Aceh yang sekarang mempunyai jiwa taruh yang hebat. Jadi kalau boleh tahu, Syekh Malik Al Yusuf, Anda keturunan asli Aceh atau dari Arab? Campuran. Campuran. Antum dari mana? Saya asli putra Aceh, cuman keturunan Jawa. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Gimana? Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak. Kalau dari saya, jadi yang ingin saya tanya adalah beliau yang ini yang ada 3 makam ini sebenarnya namanya siapa? Ada sebut ini. Ya, Kenapa Anda bertanya dengan saya? ya saya tanya karena ini masih ada sebuah kekeliruan dari saya dan saya belum tahu yang sebenarnya nama beliau ini sebenarnya siapa. Karena ada yang mengatakan bahwa ini ada 2 buah makam, istri dan suami begitu. Tapi itulah maka saya tanya sebenarnya siapa sebenarnya beliau begitu. Yang namanya artinya begitu. Maaf, Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sejarah itu tidak harus dibuka semua. Yang pasti, kenapa pagarnya digabung? Seharusnya pemakaman itu diasingkan, bukan digabung. Di sini sudah digabung. Pagar batunya sudah dijadikan satu. Di situ ada 2 jasad. ya, Seharusnya Anda bisa menebak. Saya berbicara tidak semua. Saya tahan agar saya tidak menceritakan semua kejadian-kejadian yang ada di kerajaan Pasai, termasuk barang-barang yang ada di sini. Yang Anda dudukin, di situ ada benda-benda. dan ada waktu dulu kira-kira 1,5 tahun yang sudah ada di sini pencari harta karun.
harta karun tersebut itu dicari dengan membawa alat yang diapakan, hingga terjadi korekan di tengah sana, yang di situ dulu ada sebuah balai kecil, lalu di bawah itu dikorek hingga sebesar sumur, tapi ternyata tidak dia ketemui. Jadi cuman hanya sehingga lubang itu tidak tertutup, hingga saya yang menutupinya begitu. Karena niat mereka sudah lain, ya, hanya untuk dunia saja. Mungkin antum bisa memberi kenang-kenangan kepada penjaga makam apapun itu. Saya bingung harus memberi apa. Ya mungkin sebagai kenang-kenangan, bentuk tanda terima kasih selama ini Bapak M. Yusuf sudah merawat makam dan menjaga sejarah. Saya ingin bertanya, Anda siapa tadi namanya? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Badan sama dengan saya. Ya. Kenapa Anda tahu di sana ada makam Albidin? Di sana ada makam Suhada. Karena saya sedikit banyaknya saya mengetahui dalam bidang sejarah ini, karena saya selalu merasa ingin tahu jadi sejarah ini dan siapa sebenarnya yang sudah menjadi menjadi di dalam pemakaman itu, dan saya itu ingin tahu hingga saya dapati sedikit banyaknya seperti yang tadi. Tapi tidak mungkin, dan juga saya sadar bahwa itu belum semuanya menyeluruh yang saya ketahui. Jadi makanya saya ingin tadi bertanya sama beliau begitu. Jadi seperti ini, tolong dengarkan semua. Sejarah tidak harus dikupas semua. Yang pasti inti dari sejarah itu tidak boleh ada yang diketahui. Hanya perjalanan, dan hanya perjalanan saja yang harus diketahui. Ya. Tapi intinya tidak harus diketahui, karena itu suatu rahasia. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi begini Syekh, mungkin yang saya sampaikan tadi, supaya memang di sini mungkin masih banyak benda-benda atau yang peninggalan sejarah. Di sana saya lihat kan sudah dibuat museum sejarah. Nah, di situ akan disimpan dipergunakan untuk penyimpanan barang-barang sejarah tentang kerajaan Aceh mungkin. Ya, kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Barangkali ada yang ingin Anda. Di sana ada rencong. Di mana? Di museum itu. Ya, Ada. Rencong berbentuk apa? Rencong Mata di berbentuk bawah. ya. Ada satu yang belum. Itu tadi yang saya bilang, sejarah tidak harus diketahui semua. Rencong itu ada dua, mata di atas satu, di bawah satu. Ya. Dan mata di atas itulah yang belum ada di sana. Oh ya. Yang bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang terbuat dari emas murni. Barangkali rencong Tidak tersebut bisa ada. hak milik sultan. Ya barangkali bisa dijadikan sejarah Saja kalau Anda ingin mengambil. Dan kami tidak ada, barangkali Anda ingin memberikan kenangan yang bisa diletakkan di museum tersebut, karena kan Bukan memang hak saya untuk memberi. begitu. Tidak ada yang lain. Kalau untuk sementara bagi saya tidak ada begitu. Di suatu tempat, inilah perjalanan. Tapi di saat Anda datangi ke tempat yang lain, di situ jugalah perjalanan mereka. Dan Anda datang ke tempat yang lain, di situ jugalah perjalanan mereka. Perjalanan tidak harus semua sama. Perjuangan tidak harus semua sama, tapi Berarti- tujuannya yang sama. Berarti ada cerita tersendiri. Ya. Cerita tersendiri. Kenapa terbentuknya di sana? Kenapa terbentuknya di sana?
Jadi tadi sosok yang apa tadi yang mengaku Tengku Muhammad tadi itu siapa? Itu hanya jin. Jin yang ingin ngecok. Iya. Sudah. Sudah. Ada yang ini. Hah? Tanda baca. Cendera mata untuk menjaga Boleh makam. saya memberi. Tapi kalau Anda ingin mengambil dengan kemampuan Anda silakan. Saya kasih. Di Tapi mana saya tidak ingin memberi. tempatnya, di mana, Syekh? Wilayah sini Saya sudah pasti. harimau beli. Iya, saya lihat juga tadi ada di belakang saya harimau. Iya. Iya, satu. Anak ini sudah berkomunikasi dengan harimau tadi. Iya. Pecinta harimau. Iya. Sudah, Sudah. saya pamit. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Siap. Ingat, kerajaan Pasai terbentuk abad ke-13 yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pala temendu. Baik sahabat, sekilas tentang penjelasan sejarah dari penjaga makam bisa kita jadikan sejarah bagi diri kita. Jadi kita jangan melupakan sejarah, baiknya kita harus menjaga situs-situs yang memang telah ditinggalkan, ya. Nah, di sini kita juga tadi kita menanyakan tentang cenderamata, tapi pemilik lokasi tersebut tidak memberitahu. Jadi sahabat, hanya ini saja yang bisa kami sajikan untuk anda semuanya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi pengalaman bagi kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.